Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk membuat sebuah file cadangan atau backup dari sebuah VM yang kita miliki. Jadi contohnya di sini saya ada satu buah VM. Ya, ini namanya Ubuntu Fresh ya. Ini yang akan kita cadangkan ya. Kemudian nanti kita akan buat lebih banyak gitu, jadi digunakan untuk membuat beberapa server. Nah, jadi dari satu server Ubuntu ini kita bikin cadangan di backup dulu ya. Tujuannya apa? Supaya ketika kita membuat VM baru dari Ubuntu, kita tidak perlu melakukan proses instalasi. Jadi ini bisa langsung kita jalankan dengan kondisi yang sama persis ya ketika baru fresh install. Misalkan kita butuh 5 server, 6 server, jadi kita hanya satu kali install, kemudian server-server yang berikutnya kita tinggal import kayak gitu terus. Oke, kita coba. Di sini ada export ya. Kita pilih export. Ini kebetulan cuma ada satu VM yang bernama Ubuntu Fresh. Kita export. Ini ada export mode, ada langsung next aja. Kita bisa langsung next aja ya, bikin simple aja. Ada formatnya, Open Virtualization Format atau OVA. Ini dibiarkan aja nggak apa-apa, OVA 1.0. Kemudian ini namanya Ubuntu Fresh OVA, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian silakan ditentukan targetnya, mau disimpan di mana. Kalau ini kebetulan saya di user build dokumen ubuntu fresh.ova gitu ya. Kalau kalian mau menentukan di directory lain ya silahkan ditentukan saja. Kemudian di sini ada include only network adapter MAC address. Nah, ini bisa pilih semua ya, salah satu ya. Nah, bedanya apa? Kalau ini strip all adapter MAC address. Kalau ini include only NAT, jadi hanya yang adapternya NAT aja yang digandakan gitu ya, dicadangkan. Include all network adapter MAC address. Ya, ini all network adapter aja ini. Nah, terus di sini write manifest file, oke, dibiarin. Include ISO image files nggak usah ya. Oke, kita next. Export. Ini namanya kalau kita mau ganti bisa keterangan-keterangan di sini silahkan, tapi kita abaikan aja, kita langsung ekspor saja. Nah, proses ekspor ini kita menunggu beberapa lama ya. Silahkan ditunggu. Kira-kira kalau ini tulisannya kira-kira 44 menit ya. Ini tergantung dari kemampuan storage kalian ya, bisa menyimpan seberapa cepat. Gitu. Nah, sambil menunggu ini selesai, ini karena cuma menunggu, saya pause dulu aja ya. Nah, setelah proses selesai, tiba-tiba tampilan ekspor tadi akan tiba-tiba menghilang sendiri. Jadi memang seperti itu ya, tidak ada klik finish atau apa, langsung menghilang sendiri. Artinya kalau sudah menghilang berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita coba untuk mengimport ya hasil dari ekspor tadi. Kita ingat tadi kita simpan filenya itu di dokumen ya. Coba sekarang file import appliance. Nah, kita cari tadi ada di dokumen. Nah, ini di dokumen ada Ubuntu Fresh ini ya. Kita open, kemudian kita next. Nah, ini namanya bisa kita ganti ya. Misalkan ini karena mau gunakan untuk server 1, saya kasih nama server 1 supaya tidak membingungkan. Kemudian kita bisa nentuin merubah ini semua ya.
Nah, kemudian di bagian ini kalau kita include all network adapter MAC address, ini yang terjadi adalah MAC address-nya akan sama. Jadi kita pilih generate new MAC address aja, supaya nanti MAC address-nya berbeda ya, sesuai dengan pemahaman kita tentang jaringan, bahwa kalau ada alamat yang sama dia akan konflik. Nggak cuma alamat IP, tapi juga alamat MAC ya, walaupun tetap bisa komunikasi, tapi pasti terganggu. Jadi untuk MAC address, setiap kita import, kita gunakan generate new MAC address saja. Gitu ya. Nah, terus ada import hard drive as VDI. Nah, itu tetap dicentang aja. Jadi nanti muncul hard disk baru ya sebagai VDI. VDI itu ekstensi untuk virtual disk image-nya Oracle VM VirtualBox ini ya. Oke, kita import saja. Nah, ini juga sama kayak tadi. Ini akan memakan waktu beberapa menit ya, kurang lebih 10 menit mungkin. Kita bisa menunggu sampai selesai. Ini sepertinya untuk yang import ini lebih cepat daripada ekspor tadi ya. Oke, kita tunggu saja nggak apa-apa. Ini sudah 59%, 60. Tidak sampai 1 menit ternyata. Nah, setelah selesai ini akan muncul mesin baru ya. Ini yang lama, yang fresh. Nah, ini yang baru. Nah, ini kita bisa cek lagi settingan. Mungkin kalau kalian pengen merubah namanya atau mau mengganti atau menambahkan RAM-nya ya, ini baru 1 GB, atau prosesornya, core-nya mau ditambah, misalkan jadikan 2 atau 3 gitu ya. Silakan, mungkin kalau kalian pakai Core i7, Core i5 ya mungkin bisa ditambah RAM-nya, maksudnya prosesornya. Gitu ya. Kalau RAM hanya untuk latihan, RAM ini atau memori ini tidak perlu banyak-banyak, 1 GB sudah cukup. Gitu ya. Kecuali kalau digunakan untuk production ya, pasti butuh besar. Nah, kemudian display, abaikan, storage ini otomatis akan muncul hard disk baru ini ya. Ini tadi di generate ketika kita import. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah network adapter ya. Defaultnya kan NAT ini itu default ketika kalian membuat di fresh ya, ini yang pertama. Nah, di sini nanti sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya apa gitu. Mungkin di sini saya akan menerangkan 3 yang paling sering digunakan dan mungkin akan saya gunakan untuk tutorial-tutorial berikutnya ya. Di sini pertama ada NAT. Kalau NAT ini si VM ya, VM ini dia akan mendapatkan koneksi internet dari komputer fisik ya. Dalam kasus ini adalah laptop saya. Jadi dia akan mendapatkan internet dari laptop saya. Nanti dia otomatis mendapatkan DHCP. Jadi seolah-olah komputer saya atau laptop saya menjadi sebuah router yang menyediakan DHCP server. Kemudian VM kita ini, VM server 1 ini, kalau NAT akan mendapatkan alamat IP secara dinamis. Kemudian IP tersebut terhubung dengan internet. Tentunya laptop kita juga harus terhubung dengan internet ya, karena dapat internetnya dari laptop kita. Itu NAT. Kemudian mungkin kita di adapter dulu ya, tambahkan adapter. Ada pilihan kedua yaitu internal network ya. Nah, internal network ini kita bisa menghubungkan antar VM ya, namanya juga internal. Jadi ini antar VM. Misalkan kita punya server 1, server 2, server 3 ya. Nanti kita bisa membuat jaringan khusus antar VM saja menggunakan internal network. Nah,
nanti namanya ini kita samakan intnet ya misalkan. Kalau kita punya lebih dari internal network, lebih dari satu, bisa kita membuat intnet 1, intnet 2, atau namanya diberikan nama apa terserah. Pokoknya selama nama internal networknya ini sama, maka dia akan terhubung menjadi satu jaringan antar VM. Gitu ya. Kemudian di sini, sebentar ini sudah aktif ya. Adapter 3 misalkan kita hidupkan untuk host only, gitu ya. Nah, host only itu apa? Host only itu metode untuk menghubungkan antara VM ini, server 1, dengan laptop kita. Gitu. Jadi ada jaringan tersendiri ya, khusus antara VM yang kita jalankan ini dengan laptop kita. Nanti di laptop kita akan terhubungnya bagaimana? Kita coba lihat di sini. Kita lihat konfigurasinya. Terus kita ke sini. Nah, oke, di sini kita bisa melihat ada Ethernet ini adalah fisik ya. Ini Ethernet fisik kalau kita terhubung ke jaringan kita. Ini for your information, ini adalah koneksi untuk laptop ya, di mesin fisiknya ini. Nah, Ethernet ini fisik ya. Nah, di sini ada yang namanya VirtualBox Host Only. Nah, nanti VirtualBox Host Only ini dia akan terhubung dengan yang ada di yang ada di sini VM. Nah, ini ya, host only adapter ini akan terhubung dengan yang ini gitu. Kalau NAT kan tadi dapat internet dari mana? Dari WiFi. Nah, ini terhubung dengan sini. Jadi tidak ada internetnya, tapi secara lokal saja. Ya, misalkan kita lihat statusnya, di sini ada IP-nya secara DHCP. Oh, maaf, ini IP-nya kebetulan laptop saya bikin statik ya. Sepertinya ini harusnya DHCP, tapi ini kok tulisannya DHCP. No, ini harusnya DHCP ini. Nanti kita cek di VM-nya saja. Pokoknya ini ada IP-nya segini, 561. Nanti kita lihat di VM-nya. Gitu ya. Oke, kita minimize. Nah, kita ini enable. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih. Ada satu lagi, ada bridge ya. Tapi bridge ini nanti gini konsepnya. Kalau membuat bridge ya, bridge itu kan kalau bahasa Indonesianya itu jembatan gitu ya. Jadi antara network yang dimiliki oleh VM dengan network yang dimiliki oleh komputer fisik ini dijembatani, dihubungkan gitu ya. Nah, ini mau dihubungkannya ke interface yang mana? Saya ada wireless, ada RJ45 ya, kabel. Nah, ini mau dihubungkan ke yang mana? Ini bisa dipilih. Nah, jadi seolah-olah itu ada switch yang menghubungkan antara VM dengan fisik. Posisinya nanti kedudukannya akan setara. Jadi seolah-olah itu ya VM sebelahan sama fisik kayak gitu, terhubung ke jaringan yang sama. Begitu ya. Nanti networknya jadi sama satu network gitu. Nah, tapi karena ini tidak kita gunakan nantinya, saya tidak aktifkan ya untuk yang bridge ini. Jadi hanya ada 3, host only, internal network ya, dengan namanya intnet, kemudian yang satunya NAT. Kita oke. Kemudian kita start. Ini namanya server 1 ya, Ubuntu. Memori, oke, semua sudah oke. Storage-nya udah, network-nya udah. Kita jalankan. Kita coba apakah bisa berjalan dengan baik hasil import tadi. Oke, ini bisa berjalan sepertinya. Ya, booting.
sudah selesai booting. Oke, kita masuk ya login ya. User yang kita gunakan berarti sama persis dengan ketika kita membuat Ubuntu yang fresh. Passwordnya juga. Jadi karena memang ini kopian, maka ini harusnya sama persis. Gitu ya. Ini baru aktif. Kita clear dulu biar bersih. Nah, sekarang kita lihat. Ini namanya hostname-nya masih Ubuntu fresh ya. Ubuntu min fresh. Itu kan nama dari hostname sebelum di import ya. Kita perlu menggantinya. Kita cek dulu hostname ctl. Nah, ini static hostname-nya Ubuntu min fresh. Ya, kita perlu menggantinya menjadi tadi namanya server 1 ya. Kita jadikan server 1. Jadi di sini perintah yang kita gunakan adalah hostname ctl. Kemudian kalau kita bingung, aduh apa ya perintahnya ya, kita bisa min help atau min h. Ya, di sini ada petunjuknya nih. Set min hostname itu untuk mengganti set system hostname, mengganti hostname-nya. Jadi kita gunakan itu. Oke, kita hostname ctl set min hostname kayak gini ya. Kemudian hostname yang spasi, hostname yang baru. Apa tadi? Server 1. Enter. Nah, nggak bisa, ternyata dia minta password sudo ya. Authentication complete. Ya, jadi sebenarnya seharusnya tadi pakai sudo ya, ini perintah ini ya. Tapi dia Ubuntu tahu, ternyata harus sudo, dia akan meminta kita memberikan password sudo. Nanti password yang kita masukkan itu adalah password user kita, sama ketika kita login tadi. Gitu. Oke, terus kita cek ya, kita pastikan hostname ctl lagi. Nah, ini sudah berubah namanya menjadi server 1. Tapi kalau kita perhatikan, ini masih wildanil@ubuntu min fresh. Kenapa belum berubah? Ya, untuk merubah di situ kita harus nanti di restart dulu. Setelah di reboot, nanti bisa berubah sesuai dengan yang sudah di set tadi. Nah, selain ini tadi kita cek IP, interface ya. Coba kita lihat IP spasi addr. Ini adalah untuk melihat interface kita. Nah, ini menghasilkan tampilan ini ya, dari mulai sini 1, 2, 3, dan 4. Kita punya 3 tadi, kok di sini munculnya 4 ya, karena 1 ini adalah LO atau loopback atau localhost. Nah, terus kita lihat yang nomor 2 ini np0s3 ya, dia muncul ada IP-nya inet 10.0215 ini ya. Ini adalah IP yang diperoleh dari DHCP. Ini scope Global Dynamic np0s3. Nah, Dynamic ya, dia dapat IP itu. Itu adalah IP yang menghubungkan Ubuntu ini dengan internet. Kemudian di bawahnya ada np0s8. Ya, ini adalah IP yang kita gunakan, interface yang kita gunakan untuk internal network. Dan yang terakhir np0s9 adalah interface yang akan kita gunakan untuk terhubung dengan host fisik ya, dengan komputer fisik kita, yaitu menggunakan host only adapter gitu ya. Jadi sekarang kita sudah berhasil mengimport untuk IP address-nya juga sudah kita lihat ya. Ada 4 interface termasuk loopback atau termasuk localhost gitu. Kalau gitu untuk kita ekspor dan import virtual machine saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.